Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diperkenalkan, nama saya Andika Widiantara NPM 215001052 dari kelompok 3D. Di sini saya akan menjelaskan sistem pekodoan, di mana sistem pekodoan ini terdiri dari encoder dan decoder. Dan pada sistem decoder ini dibagi menjadi dua, yaitu decoder common anoda dan decoder common katoda. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan encoder. Sebelumnya, encoder sendiri adalah sebuah pengkodean yang merubah bilangan desimal menjadi bilangan dalam bentuk bilangan biner. Sampai di jalan. Nah, di sini jadi pada encoder ini dia akan merubah bilangan desimal menjadi bilangan biner, bilangan digit biner. Karena bisa dilihat di sini menggunakan IC 74147 di mana ia akan menerima input sebanyak 9 dan akan dirubah menjadi bilangan digit biner karena nilai yang diinputkan sebanyak 9 nilai kan maka memerlukan 4 digit biner. Nah, di contoh kita di sini ada 9 digit di mana ini adalah bilangan desimal 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena di sini un- untuk merubahnya kita harus me- eh, menga- menginputkan nilai 0. Di sini 1, kita inputkan 0, maka dia akan berubah menjadi bilangan digit biner 1, yaitu 0001. Selanjutnya untuk 2, dia kita inputin pada input yang kedua jadi 0010. Untuk yang desimal 3 kita matikan 3 ya. Nah, pada rangkaian encoder ini dia mengutamakan bilangan desimal yang nilainya lebih tinggi atau nilai yang tertinggi dahulu. Mbak, dia akan mengutamakan nilai yang tertinggi. Nah, bisa dilihat di sini jika kita ubah menjadi ini pada desimal 9 dia akan langsung merubah menjadi nilai bilangan biner 9 karena pada encoder ini dia mengutamakan nilai bilangan yang tertinggi dulu. Maka jika kita inputkan di sini, dia tidak mempengaruhi karena dia mengutamakan nilai yang tertinggi dahulu. Nah, jika kita matikan 9, nah, dia akan yang mengutamakan nilai tertinggi yaitu desimal 8 di sini. Jadi binernya itu 1000. Selanjutnya ada rangkaian katoda decoder. Rangkaian decoder di mana rangkaian decoder sendiri itu dibagi menjadi dua, ada decoder anoda dan decoder katoda. Yang terlihat di sini yaitu ialah decoder anoda, di mana decoder anoda ini yang pada segmennya itu terhubung pada VCC yang akan menginputkan nilai positif, logika positif. Sehingga menyalakan, untuk menghidupkan segmennya ini memerlukan sinyal input negatif atau low. Sinyal low karena di sini sudah menghasilkan input high positif karena dia terhubung pada VCC maka memerlukan sinyal low untuk menghidupkan si segmennya ini. Nah, di sini ada eh, laju arus A, di sini ada arus B, arus C, D, E, F, G. Di mana arus A ini dia
di mana arus A ini ya dia sorry, mana arus A ini dia akan menghidupkan segmen yang A. Bisa dilihat di sini. Di sini ada 7 segmen, di mana yang atas ini A, yang ini adalah B, ini C, ini D, ini E, ini F, dan yang di tengah-tengah ini adalah G. Jadi jika sinyal yang diberikan itu nol atau low, dia akan menghidupkan segmennya. Jika high, dia akan redup si segmennya ini. Jadi kita coba dengan input 1 pada input satu. Oh ya, sebelumnya pada rangkaian decoder ini dia akan merubah bilangan biner, adalah sebuah pengodean yang merubah bilangan biner menjadi sebuah bilangan desimal yang akan ditampilkan sehingga mudah dipahami oleh kita, mudah dipahami oleh manusia dalam bentuk desimal ini, yaitu angka 0 sampai 9. Nah, selanjutnya kita akan coba memasukkan digit biner 1, yaitu 0001. Nah, di sini dia akan menyalakan segmen B dan C saja dia eh, karena arus B dan C yang memberikan sinyal low, sehingga dia menyalakan arus B dan C. Karena yang lainnya mengirimkan sinyal high, maka jika di sini high dan di sini high juga, dia akan redup atau tidak menyala si segmennya ini. Selanjutnya, jika kita masukkan bilangan digit biner 2, nah yang akan menyala, si segmennya akan menyala itu pada arus A, B, D, E, dan G. Karena mereka arus yang memberikan sinyal flow. Karena arus C ini F dan C ini dia mengirimkan sinyal high, maka dia segmennya akan redup. Kita coba sinyal 3. Nah, dia akan yang akan menyalakan si segmennya itu pada arus A, B, C, D, dan G. Bisa dilihat di sini dia karena sinyal yang diberikan itu low. Nah, pada arus E dan F ini kenapa redup? E dan F ini kenapa redup? Karena sinyal yang diberikan itu high. Selanjutnya kita digit biner 4. Nah, digit biner 4 ini dia akan menyalakan segmen B, C, F, dan G. Karena arus tersebut yang memberikan sinyal rendah, low, sedangkan arus A, D, E ini dia memberikan sinyal high. Selanjutnya kita masukkan digit biner 5. Bisa dilihat di sini yang menyala itu pada arus A, C, D, F, dan G. Karena pada arus B arus B dan E ini dia memberikan sinyal high. Karena pada decoder anoda ini dia akan menyalakan segmen jika sinyal yang diberikan itu low. Karena pada segmennya ini dia sudah terhubung pada VCC yang memberikan sinyal input positif atau high. Nah, di sini kita digit biner 6 yang akan menyala itu pada arus C, D, E, F, G. Sedangkan yang A dan B ini redup yaitu pada 7. Nah, yang menyala hanya arus A, B, C saja. Selanjutnya kita masukkan bilangan digit biner 8. Nah, di sini dia akan menyala semua si segmennya karena semua arusnya itu mengirimkan sinyal low.
Yang selanjutnya ada digit biner 9. Di sini yang redup hanya segmen D dan E. Selanjutnya ada decoder kaman katoda. Bedanya dengan yang anoda ini, dia setiap segmennya, masing-masing dari segmen itu terhubung dengan GND atau ground, sehingga sinyal yang sinyal yang diberikan atau input yang dihasilkan itu berupa low, sehingga untuk menyalakan si segmennya ini dia memerlukan sinyal yang high. Maka di sini bisa dilihat yang menyala itu arus yang memberikan sinyal positif atau high. Bedanya di situ sama seperti katoda tadi, anoda tadi, si segmennya ini masih sama, itu A. A-nya di atas, B, C, D, E, F, dan G. Bedanya dengan anoda tadi, katoda ini dia akan menyala jika sinyal yang diberikan oleh arusnya ini dia bernilai high, bernilai positif atau high. Maka bisa dilihat di sini outputnya itu satu, sehingga dia memberikan sinyal high, di mana di sini sudah menghasilkan inputnya itu low karena terhubung oleh GRD atau ground, maka dia akan menyala. Bisa kita lihat di sini, kita inputkan bilangan digit biner 1. Nah, yang bedanya dia di sini. Kan yang tadi pada anoda itu dia arus B dan C-nya ini yang 0, yang lainnya 1. Nah, pada katoda ini kebalikan dari anoda tadi. Maka yang pada arus B dan C inilah yang karena menyala karena dia memberikan sinyal high, sehingga pada segmennya itu yang menyala pada segmen B dan C, karena yang lainnya memberikan sinyal low, maka si segmennya ini akan redup. Segmen A, D, E, F, G ini dia akan redup. Kita coba di biner 2, yang redup hanya arus C dan F, itu segmen C dan F ini. Dia akan redup karena sinyal yang diberikan itu dia low. 3, di sini yang redup hanya arus arus E dan F yang redup karena sinyal yang diberikan itu low, dan arus yang lain memberikan sinyal high, maka segmen A, B, C, D, G ini dia akan menyala. Kita masukkan bilangan digit biner 4. 4 itu dia 0010, 0100, mohon maaf. Jadi dia akan meredupkan segmen A, D, dan E. Karena pada arus B, C, F, dan G ini dia mengirimkan sinyal positif atau high. Terus bilangan digit 5 itu 0101, maka yang akan redup itu pada arus B dan E. Dan yang arus A, C, D, F, dan G ini dia akan menyala karena sinyal yang diberikan itu positif atau high. Yang diberikan high. Bilangan digit 6, nah yang redup itu hanya arus A dan B. 7 itu di sini sinyal yang menyala atau segmen yang menyala hanya arus A, segmen A, B, dan C. Karena arus A, B, dan C inilah yang mengirimkan sinyal high.
8. Nah, di sini dia akan menyalakan semua segmennya karena semua arus ini dia memberikan sinyal high atau sinyal satu, sinyal 9. Nah, di sini kita coba menginputkan digit minus 10. Dia tidak akan terbaca karena pada rangkaian kali ini dia akan membaca bilangan desimal dari 0 sampai 9 saja. Jika menginginkan bilangan desimal lebih dari satu digit, dia akan membaca satu-satu. Jadi satu yaitu 001 lalu dia akan menampilkan bilangan digit 0, bilangan memerlukan bilangan digit biner 0 yaitu 000. Maka diperlukan dua segmen di sini. Maka di sini tidak akan terbaca jika kita menginputkan bilangan digit biner yang menghasilkan desimal 2 digit. Sekian pemaparan mengenai encoder dan decoder di sini. Pada rangkaian encoder-decoder ini memiliki keuntungan dan kekurangannya dari masing-masing rangkaian tersebut. Nah, pada rangkaian decoder ini dia terbagi menjadi dua, yaitu common anoda dan common katoda, di mana common anoda dan katoda ini dia memiliki kelebihan atau dan kekurangan tersendiri dari masing-masing common itu maupun anoda dan katoda dia memiliki kelebihan dan kekurangannya. Seperti contoh pada common anoda ini dia memiliki keuntungan atau kelebihan di mana dia mengonsumsi dayanya lebih rendah daripada katoda. Dan kelebihan yang kedua dia kompatibel atau kompatibilitas pada gerbang logika yang menghasilkan pada alat yang menghasilkan input logika positif. Adapun kekurangan dari rekaman katoda ini ialah tidak cocok pada microcontroller yang menghasilkan nilai input negatif karena seperti sebelumnya itu pada anoda ini dia menghasilkan inputnya positif. Jadi dia tidak cocok dengan microcontroller yang menghasilkan input negatif. Nah, ketika kita ketika ing, ketika tetap ingin menggunakan pada digunakan pada microcontroller yang menghasilkan nilai logika negatif, maka dibutuhkan beberapa tambahan yang digunakan untuk mengakuisisi sebagai logika positif karena sebelumnya itu bernilai negatif. Nah, kekurangan dari anoda sendiri itu memerlukan tegangan yang tinggi karena pada di pada IC-nya di sini dia ter, menerapkan pada tegangan positif sehingga memerlukan tegangan yang tinggi. Selanjutnya ada kelebihan atau keuntungan dari rekaman katoda di mana katoda ini kompatibilitas pada microcontroller yang menghasilkan nilai input berlogika negatif karena dia terhubung pada GRD. Bisa dilihat di sini dia terhubungkan pada GRD atau ground. Kelebihan selanjutnya pada common katoda itu dia memiliki proteksi dari sebuah kegagalan karena pada katoda ini setiap segmennya seperti segmen A, B sampai G ini dia masing-masing terhubung ke gearnya itu masing-masing sehingga tidak mengaruhi segmen yang lainnya.
maka dia memiliki sebuah proteksi dari kegagalan. Kekurangannya dari katoda ini dia tidak cocok pada perangkat yang memiliki sinyal output positif karena sebelum bisa dilihat di sini dia lebih cocok pada perangkat yang menghasilkan sinyal negatif. Lalu kekurangan yang kedua itu pada katoda ini mengonsumsi daya yang lebih tinggi karena setiap segmen pada katoda ini dia terhubung pada GAD-nya masing-masing sehingga daya konsumsi dayanya itu lebih tinggi dari anoda. Eh, untuk konsepan sistem encoder dan decoder ini bisa kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Jadi contoh penerapan encoder dan decoder pada kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat pada konsepan jam digital, di mana pada jam digital ini dia akan melakukan pengkodean, yaitu merubah sinyal input menjadi bilangan biner, I- di mana pada perubahan ini dia melakukan konsep encoder. Nah, lalu dia akan merubah bilangan biner tersebut menggunakan menggunakan decoder menjadi yang tadinya bilangan biner menjadi desimal sehingga mudah dipahami oleh sehingga mudah untuk dipahami. Bisa kita lihat sendiri ketika kita melihat jam digital, maka yang akan ditampilkan itu sebuah bilangan desimal dari 0 sampai 9. Contoh lainnya itu pada komunikasi komunikasi digital atau komunikasi secara daring seperti WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Di mana konsepan encoder ini dia akan diterapkan ketika kita mengirim pesan, maka pesan itu akan dikirim ke server menjadi format digital, maka konsep encoder di situ dimainkan, itu dijalankan. Nah, ketika format digital itu dia telah dikirim ke server lalu server mengirimkan format digital itu merubah format digital menjadi format yang mudah dipahami, maka sistem decoder itu yang digunakan. Selanjutnya ada dan contoh lainnya itu pada saat kompresi data, di mana ketika kita merubah jenis file menjadi jenis digital, menjadi file digital seperti zip atau RAR, maka encoder yang akan digunakan, sistem decoder ini yang akan digunakan. Nah, ketika dari file digital ini kita rubah menjadi file aslinya untuk mudah dibaca, sehingga mudah untuk dibaca, yaitu menggunakan sistem decoder. Sekian pemaparan dari saya mengenai sistem pengkodoan dari encoder dan decoder, lalu ada keuntungan dan kelebihannya dari anoda dan katoda, dan yang terakhir contoh-contoh penerapan encoder dan decoder pada kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.